Kayak Babil ya, eh, abang review ulang. Jadi reading itu Ababil berusaha untuk menyampaikan, mengucapkan teks itu menjadi hidup. Nah, jadi apa yang barusan dibaca tadi ini, nanti kita coba ulang yang kedua kalinya. Ababil mencoba untuk tidak lagi melakukan yang seperti itu. Pernah ya sebel sama temennya ya? Pernah marah kan gitu. Jadi di situ kan kalimat-kalimat di situ ada yang dia perintah, ada yang dia hanya sekedar menyampaikan saja. Jadi dia tidak datar seperti itu. Aku tidak mau ke sana. Kalau aku ke sana mungkin aku tidak mau. Tapi bagaimana mungkin aku bisa ke sana? Nah, itu dia tidak punya maksud dan tujuan. Ya Babil ya. Jadi Waskah, dengarkan aku baik-baik, Waskah. Gitu. Jadi teks itu bukan hanya sekedar dibaca, makanya pelan-pelan mencoba memahami dialog itu mau ngomongin apa gitu. Yang pertama apa dialognya? Coba ulang, apa itu? Wajah kita adalah topeng-topeng. Nah, ini kan ngasih tahu kan, wajah kita adalah topeng-topeng. Jadi wajah kita adalah topeng-topeng, wajah kamu adalah topeng-topeng. Ayo, siapa di antara kalian yang berani memperlihatkan wajahmu? Aku memperlihatkan wajahku dan kau memperlihatkan wajahmu. Ayo, siapa lagi? Ada nggak ya? Nah, nggak bisa begitu, ya. Jadi nggak bisa dia. Aja tekan kena, Le. Kalimat berikutnya apa lagi? Kose, ilo. Topengku dan topengmu saling menerjemahkan isyarat. Nah, itu kan. Topengku dan topengmu sama-sama saling memberikan isyarat. Jadi ada teknik tekan. Jadi ada maksud dan tujuan setiap kalimat itu. Ya. Yuk, kita coba lagi. Lapar badan Nah. dan lapar jiwa. Ini selip di nada. Nah, jadi nada ini jangan dipakai lagi. Aku mau pergi ke pasar. Tapi aku tidak akan pergi ke pasar ketika aku tidak tahu apa yang harus aku belanjakan. Lebih tegas lagi. Aku akan pergi ke pasar. Setibanya di pasar. Bang, Hei, semua ini. ya. Nah itu. Yuk. Diulang lagi. Aku aman ya. Dan topengmu saling menerjemahkan isyarat. Nah itu kan. Jadi vokalmu udah bicara, tetapi nadanya masih. Jadi jangan dipanjang-panjangin. Kalau dipanjang-panjangin, nanti dia kehilangan maksud dan tujuannya. Jadi beda. Kalau bicara panjang dengan panjang, pendek, dia indikasinya akan lebih kuat gitu. Hei, kalian mau kemana? Hei, mau kemana? Jadi kayak berbicara sama teman-teman yang ngomong, yuk bro, ntar sore kita nongkrong di sini gitu. Jadi biar asik gitu. Nah itu Ababil, apa yang kau pahami tentang dialog itu sudah berbicara? Apa, Le? Jadi itu Ababil sama seperti kau ketika presentasi di dalam kelas. Selamat siang teman-teman, hari ini. Nah kalau presentasi itu kan hanya hafalan-hafalan. Jadi dia tidak ada tanggung jawab untuk menyampaikan pesan, makna yang tersembunyi di balik presentasi itu. Jadi kan sejatinya presentasi itu kan dia sudah hafal kan. Selain hafal, dia tahu apa yang akan dia sampaikan kepada teman-temannya. Nah, nilai lebih dari presentasi itu, si pembaca presentasi, dia sudah memahami isi apa yang mau disampaikan. Jadi ada poin-poin yang mau dia sampaikan karena dia sudah menguasai. Nah, itu yang kemudian membuat teks ini menjadi bicara. Ababil pernah nggak ngobrol sama temennya kemudian meyakinkan, wih, tadi pagi gua berangkat dari sekolah ada kecelakaan. Nah, bagaimana kau menceritakan peristiwa kecelakaan itu? Ya kan? Pertama, kau menceritakan biasa saja. Yang kedua, pasti ada saat dimana ketika kau bicara biasa, ada suasana yang itu membuatmu terharu. Kenapa? Ada anak kecil. Ya enggak? Anak kecil tiba-tiba tangannya patah. Nah, itu yang membuatmu terharu. Sehingga ketika kau membicarakan peristiwa itu, nadanya udah nggak biasa lagi. Bener nggak? Iya. Iya dah. Kecelakaan bagimu itu biasa saja. Dia boncengan sama ibunya. Barangkali kau tidak begitu memperhatikan ibunya.
Pertama ketika kau melihat ibunya kecelakaan, tahu-tahu kau melihat ada lagi korban berikutnya, anak kecil. Nah, ini kan berubah suasana, ya dah, berubah suasana. Nah itu tugas aktor, tugas kita ketika kita reading. Jadi kita benar-benar paham. Kalimat pertama apa yang kita bicarakan, kalimat kedua apa yang dibicarakan, apa isinya, apa maksud tujuannya, bagaimana suasana batinnya, bagaimana emosinya. Nah itu harus Ababil pahami itu. Waskah, aku melihat penderitaanmu ada di mana-mana, Waskah. Dia beda. Waskah, aku melihat penderitaanmu ada di mana-mana, Waskah. Sebenarnya boleh-boleh aja seperti itu. Nah itu terkait dengan teknik vokal. Nah teknik vokal. Nah Ababil kan belum pernah nih join bareng latihan vokal. Nah minimal di rumah belajar sama Jo itu, ya, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Itu tujuannya untuk artikulasi, gitu. Nah kalau modal ini belum kau pegang, kau akan kesulitan. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ke lembar ketiga, lembar pertama, kedua aja. Kalau sudah kau pegang, kalau sudah kau kancing, nah itu aman itu. Yuk kita ulang lagi. Ini maksud nggak ini kira-kira yang abang sampaikan ini? Maksud ya, karena kan ada pelajaran bahasa Indonesia ya. Ada melihat, menyimak, memperhatikan, mendengar. Jadi harus konsen itu. Lalu kemudian tugasmu, ya tugas kalian sekarang adalah sebagai aktor mencoba untuk melakukan. Ada upaya untuk, ya, mencoba melakukan, ada upaya untuk. Lalu kalian punya kesadaran, loh kok sama ya? Ulang lagi, kok sama ya? Ulang lagi, tetap saja sama. Nah itu harus muncul kesadaran. Ada upaya untuk. Nah kalau itu tidak dilakukan, berarti mindsetnya, cara berpikirnya, teman-teman belum mendisposisikan diri sebagai belajar menjadi seorang aktor. Nah itu masih Ababil, masih Jo, masih Fitra. Nah itu harus dibuang jauh-jauh. Gua datang ke sini harus merubah nada bicara, merubah teknik tekan, ya, perform kalian akan berubah gitu. Beda itu. Anak-anak yang belajar teater benar-benar dia beda itu, performnya itu beda. Ketika dia bicara di forum, menyampaikan perihal di forum berdasarkan fakta-fakta yang jelas, itu beda dia. Ya Bill, dicoba lagi Bill. Tapi Bill, bukan memikirkan bagaimana cara nadanya gimana ya, nadanya gimana, enggak. Ngomong, bicara, menyampaikan. Oi. Gitu. Bukan, aduh, nadanya gimana ya? Padahal nadanya udah kita bahas, bukan begitu nadanya. Ya, nadanya udah kita bahas. Jadi, kalau nadanya kita bahas, maka seperti yang baru kucapkan sekarang ini akan menjadi tidak enak didengar oleh penonton-penonton yang ada di dalam ruangan. Lalu, apa yang mesti kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita meyakinkan semua peristiwa yang ada di panggung. Nah, maka aktor memahami itu. Yuk. Baca ulang-ulang, ulangi lagi. Baca ulang-ulang, ulangi lagi. Gak usah mikir, nadanya gimana ya, jangan. Gak apa-apa, ini pengalaman pertamamu. Tapi paling tidak artikulasimu dia sudah mulai bergerak. Cuman ini persoalannya hanya nada aja. Saya nasi. Ya, next. Waskah, Ya kan logikanya kan sama aja, umpamanya si Ababil nggak biasa trek-trekan gitu, tiba-tiba diminta temennya gantiin jokinya gitu kan, bingung toh. Nah itu ya nggak apa-apa, minimal kan hari ini dirimu paham dengan apa yang abang maksudkan, tinggal nyoba-nyoba. Jangan mikir nada ya, nada nggak usah dipikirin. Yang perlu kau pikirkan itu adalah ini dialog ini mau ngomongin apa ini kalimat ini mau ngomongin apa ini kira-kira. Nah itu yang kau tawarkan. Nah sekarang ini kan kau belajar menjadi seorang aktor. Nah ketika abang sudah menyampaikan perihal ini, kau harus mencoba untuk menangkap apa yang kusampaikan. Kemudian kau mencoba memberanikan diri. Nah persoalannya sebenarnya Ababil ini masih takut.
ya, masih takut, masih pekewuh lah kalau kata orang Rusia itu. Pekewuh itu kikuk lah ya, nggak enakan gitu, nggak enakan. Ya, belum bebas. Jadi salah satu memang tugas aktor memang harus dia punya kebebasan dulu. Kayak ya,